Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin membahas beberapa persoalan pada mata kuliah Sosiologi Pertanian. Tetapi sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Karmila, NIRM 0513191886, kelas 3E, Prodi Budidaya Tanaman Hortikultura. Pada presentasi kali ini saya ingin membahas 3 persoalan. Persoalan pertama yaitu sebutkan faktor-faktor penyebab terjadinya primordialisme. Yang kedua yaitu hubungan antara konflik dan kekerasan. Persoalan ketiga, jelaskan bahwa konflik dapat meningkatkan solidaritas in group. Yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama, faktor penyebab primordialisme dibagi atas 3. Yang pertama, adanya suatu yang dianggap istimewa oleh individu dalam suatu kelompok atau perkumpulan sosial. Penyebab kedua, adanya suatu sikap untuk mempertahankan keutuhan suatu kelompok atau kesatuan sosial dari ancaman luar. Contohnya, suku Kajang Dalam di Bulukumba atau sering dikenal dengan daerah kawasan Amat Toa yang tidak dapat menerima peradaban. Itulah sebabnya di daerah Kajang Dalam tidak ada listrik. Bukan hanya itu, apabila kita masuk ke daerah kawasan Amat Toa, kita tidak diperbolehkan memakai sandal, dikarenakan sandal yang dibuat dari teknologi modern. Penyebab ketiga, adanya nilai-nilai yang berkaitan dengan sistem keyakinan, seperti nilai keagamaan dan pandangan hidup. Contohnya, upacara Rambu Solo di Toraja, yang merupakan sebuah upacara pemakaman. Penduduk Toraja percaya bahwa tanpa adanya upacara ritual ini, maka arwah yang telah meninggal akan memberikan kesialan bagi keluarga yang ditinggalkan. Hubungan antara konflik dan kekerasan. Pada dasarnya, konflik dan kekerasan merupakan 2 konsep yang berbeda, yang keduanya mempunyai keterkaitan yang sangat erat. Konflik dapat menjadi faktor yang menyebabkan kekerasan, begitu pula sebaliknya. Kekerasan dapat menjadi faktor yang menyebabkan konflik. Dengan begitu, konflik dapat diartikan sebagai sebuah pertentangan dalam suatu masyarakat yang tidak selalu muncul dalam bentuk kekerasan. Karena dalam konflik itu sendiri, kekerasan tak selalu berada dalam posisi yang disebabkan oleh konflik. Dalam hal ini, kekerasan juga bisa menyebabkan konflik. Misalnya saja, seseorang yang mempunyai temperamen yang buruk dan terbiasa hidup dengan kekerasan lebih rentan untuk terlibat dalam sebuah konflik yang diakibatkan oleh temperamen dan sikapnya. Namun, yang harus diperhatikan di sini ialah dalam kasus tersebut, konflik yang muncul setelahnya belum tentu juga diwujudkan dalam bentuk kekerasan. Konflik yang terjadi bisa juga muncul dalam bentuk yang lain, misalnya tekanan-tekanan struktural yang dilakukan pihak lain tanpa menyebabkan dampak atau kerusakan fisik pada pihak lainnya. Kekerasan bagaimanapun juga merupakan sebuah bentuk usaha penguasaan untuk memenangkan posisi dalam sebuah konflik dengan menindas pihak yang lemah. Artinya, kekerasan bisa terjadi ketika tindakan berupa konsolidasi dan penyelesaian konflik yang tidak melibatkan kekerasan antara kedua belah pihak, baik secara individu maupun kelompok. Tidak mungkin dilakukan lagi. Keduanya mempunyai kekuatan dan posisi yang sama. Untuk itulah, usaha yang bisa dilakukan untuk menggerakkan dinamika konflik yang ada dalam masyarakat tersebut ialah menempuh jalan kekerasan berupa penindasan suatu kelompok atau individu terhadap kelompok atau individu lainnya yang sekiranya tidak atau kurang mampu dan tidak mempunyai kekuatan dalam aspek kekerasan. Yang ketiga, konflik dapat meningkatkan solidaritas in group.
Konflik sosial dapat menambah kuat rasa solidaritas pada kelompok. Hal ini dikarenakan ketika terjadi konflik antara dua kelompok atau dua pihak, maka masing-masing anggota kelompok akan merasa memiliki lawan yang sama atau satu tujuan, sehingga agar kelompoknya bisa menang, lebih kuat, lebih menonjol dibandingkan dengan kelompok lawan, maka perlu adanya kelompok untuk memupuk solidaritas dalam kelompoknya. Contoh yang terjadi di Indonesia: perselisihan antara dua geng yang berujung tawuran. Masing-masing anggota kelompok dari setiap geng akan merasa punya musuh yang sama, sehingga agar gengnya lebih menang dan unggul, maka semua anggota harus bersatu. Contoh kedua yang terjadi pada tahun 2020. Semua kalangan masyarakat di berbagai daerah di Indonesia turun ke jalan untuk melakukan demonstrasi untuk menolak disahkannya Omnibus Law UU Cipta Kerja.